tetapi masih lebih cepat dibanding late majority. Mereka membutuhkan bukti nyata dan jaminan bahwa inovasi tersebut berhasil sebelum mereka mengadopsinya. Mereka seringkali memerlukan banyak informasi dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa inovasi itu bermanfaat dan layak diadopsi. Yang kedua adalah late majority. Alasan perhatiannya, late majority cenderung skeptis terhadap inovasi dan biasanya membutuhkan lebih banyak waktu dan bukti yang jelas sebelum mereka bersedia mengadopsinya. Mereka seringkali memerlukan persuasi tambahan dan dorongan dari penyuluh untuk melihat manfaat dari inovasi itu tersebut. Kelompok ini sering dipengaruhi oleh tekanan sosial dan bukti nyata dari orang-orang sekitar yang telah berhasil mengadopsi inovasi tersebut. Yang ketiga adalah laggards. Alasan perhatiannya, karena laggards ini adalah kelompok yang paling lambat dalam mengadopsi inovasi. Mereka biasanya hanya mengadopsi sesuatu ketika itu menjadi kebutuhan mutlak atau ketika inovasi tersebut telah menjadi standar umum. Jadi ketika inovasi itu tidak ada standarnya atau tidak ditetapkan, mereka tidak mau mengikutinya. Makanya mereka disebut dengan kelompok yang sangat lambat. Kelompok ini sering memiliki pandangan yang lebih tradisional dan konservatif serta lebih tahan terhadap perubahan. Biasanya dapat kita temui di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah yang memang kurang. Walaupun mereka seringkali bukan fokus utama penyuluh memberikan perhatian kepada mereka, tetap penting memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam proses adopsi inovasi, terutama jika inovasi tersebut penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi pada daerah itu tersendiri. Secara keseluruhan, meskipun semua kategori adaptor memerlukan perhatian, early majority dan late majority biasanya memerlukan perhatian lebih dari penyuluh karena mereka mewakili mayoritas populasi dan adopsi mereka menandakan keberhasilan penyebaran inovasi pada daerah tersebut. Penyuluh perlu memberikan informasi yang cukup, dukungan, dan bukti nyata untuk meyakinkan kelompok ini tentang inovasi yang akan diterapkan di daerah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah, dari beberapa pendekatan penyuluh, mana yang lebih baik? Jelaskan alasannya. Menurut saya, dalam beberapa pendekatan penyuluhan yang telah dilakukan, penilaian yang paling baik tergantung pada tujuan dan konteks yang spesifik. Namun, berikut ada beberapa pendekatan umum yang digunakan oleh penyuluh untuk melakukan penyuluhan. Yang pertama adalah pendekatan neuromologi. Pendekatan ini menggunakan jumlah angka yang terkait dengan nama untuk menentukan sifat dan karakter. Dalam nama Darian, jumlah angka total adalah 47, yang menurut studi numerologi menunjukkan sifat angka spiritual tinggi, intuitif, tercerahkan, idealis, dan pemimpi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan psikologi. Pendekatan ini mempertimbangkan sifat dan karakter yang terkait dengan nama berdasarkan analisis psikologis. Yang ketiga adalah pendekatan etimologi. Pendekatan ini mempertimbangkan asal bahasa dan nama untuk menentukan sifat dan karakter dari penyuluhan. Yang keempat adalah pendekatan kultural. Pendekatan ini mempertimbangkan budaya dan tradisi yang terkait dengan nama penyuluhan. Berikut sekian dari jawaban saya mengenai tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Semoga jawaban saya dapat bermanfaat untuk mengembangkan penyuluhan yang ada di berbagai daerah Indonesia. Semoga jawaban-jawaban saya dapat Bapak nilai dan dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dominika Citra Pratiwi. Saya berasal dari UPBJ Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 051 066 156. Saya berasal dari program studi agribisnis bidang minat penyuluhan. Agung.